Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat Roma 8 ayat 28. Firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memahami ayat ini, kita harus melihat dari Roma 8 ayat 18. Apa yang sebenarnya Paulus maksudkan dengan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mengapa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan? Jawabannya ada di dalam Roma 8 ayat 18. Firman Tuhan katakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi dengan mundur sejenak, kita tahu apa maksud Paulus ketika dia berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mengapa? Karena di dunia ini kita mengalami berbagai macam hal yang membuat kita merasa takut, merasa ingin mundur, merasa tidak berdaya, dan kita merasa semua ketimpangan, semua kelemahan itu sebagai sebuah penderitaan. Tetapi Alkitab katakan di sini bahwa di dalam semua pergumulan hidupmu, di dalam semua kesulitan hidupmu, Paulus ingin memberikan jaminan kepada kita dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Tapi saudara, ayat ini berlaku bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya kita bisa melihat apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dan kejadian-kejadian itu kita pandang sebagai kejadian yang tidak menguntungkan, kejadian yang tidak mengenakan, kejadian yang tidak membawa kebaikan bagi kita. Tetapi kita bisa melihatnya bahwa di dalam semua itu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam untung dan rugi, dalam kemalangan, dalam pergumulan, dalam persoalan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin, saudara. Nah, kita akan katakan terus Allah itu baik.
Allah itu baik. Apapun yang terjadi, Allah itu baik. Dia baik dan tetap baik selama-lamanya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tapi kita harus tahu mengapa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, ini ada kuncinya. Kuncinya ada di dalam Roma 8 ayat ke-29. Jadi Allah akan membawa segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Entah itu persoalan-persoalan yang engkau rasa berat dalam hidupmu, atau engkau mengalami ketidakadilan dalam hidupmu. Karena apa? Karena pertama ada kata-kata ini, Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, ada 3 hal yang Paulus bicarakan di sini, bahwa Allah akan sungguh-sungguh bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada siapa? Kepada 3 kondisi ini. Yang pertama, kepada orang-orang pilihannya. Itu satu. Yang kedua, kepada orang-orang yang telah ditentukannya. Yang ketiga, kepada orang-orang yang akan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, 3 hal ini dapat dipahami begini. Yang pertama adalah bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh memahami rencana Tuhan di dalam hidupnya adalah semua orang yang telah dipilih Allah dari semula. Dari sebelum dunia dijadikan. Ada kata di sini, di dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai kata foreknowledge. Jadi Allah sudah tahu siapa-siapa orang yang akan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apakah itu hidupmu? Kalau itu adalah hidupmu, berbahagialah engkau. Karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Amin, saudara. Katakan amin. Allah bekerja untuk membawa kebaikan bagi kita. Jadi segala sesuatu pasti yang terbaik. Pasti yang mendatangkan kebaikan. Mengapa? Untuk mereka yang telah dikenal Allah dari semula. Begitu. Jadi sejak sebelum dunia dijadikan, di dalam kekekalan, orang-orang tertentu telah dipilih Allah untuk masuk di dalam rencananya. Makanya dikatakan dipilih dari semula. Begitu ya. Kemudian dikatakan bagian yang kedua, ditentukan dari semula. Jadi bukan hanya
dipilih, tetapi juga dikatakan bahwa Allah menentukan sebelum dunia dijadikan, Allah sudah menentukan apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Amin, saudara. Jadi artinya apa? Orang-orang ini telah dipilih Allah, kemudian ditentukan oleh Allah supaya mereka mengasihi Allah dan terpanggil sesuai dengan janjinya dan diberikan tujuan untuk menjadi seperti Yesus. Katakan. Seperti Yesus. 1, 2, 3. Seperti Yesus. Lihat saudara, 3 hal ini. Yang pertama dipilih dari semula. Yang kedua ditentukan dari semula. Lalu yang ketiga menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Menjadi seperti Kristus. Di dalam kekekalan Allah telah memilih, menetapkan, Allah telah memanggil dengan panggilan kudusnya. Panggilan kudus ini akan membangkitkan setiap orang yang masih mati secara rohani, dan Allah memberikan kekuatan kepada orang tersebut, sehingga apa? Sehingga orang tersebut bisa masuk di dalam rencana Allah. Supaya apa? Supaya orang tersebut bisa mengasihi Allah dan menjadi sama seperti Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari 3 ini 2 hal sudah terjadi di masa lampau, yaitu dipilih dari semula sudah terjadi, kemudian ditentukan dari semula sudah terjadi. Yang ketiga ini adalah sedang terjadi, menjadi serupa dengan Yesus. Begitu. Nah, bagi 3 kategori ini, inilah yang berlaku janji Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28. Saya bacakan lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi hidupmu dari A sampai Z sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan di dalam semua itu Allah akan mengerjakan rencananya untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupmu. Amin. Sekarang sudah bisa lihat apa yang terjadi dalam hidup. Bahwa engkau mengalami sejarah-sejarah tertentu dalam hidupmu. Saya mau katakan, yakinlah kalau engkau telah dipanggil Allah dengan panggilan kudusnya dan telah ditentukan Allah dengan penentuannya, maka yang terjadi adalah Allah akan membawa hidupmu dari hari ke hari untuk menjadi sama, menjadi serupa dengan Kristus. Amin, saudara. Menjadi apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Nah, ini menjadi serupa dengan Kristus ini adalah kenyataan yang akan kita jalani dalam hidup kita
sampai terjadi. Tapi panggilan Allah, pemilihan Allah, penentuan Allah dalam hidup kita sudah terjadi. Nah, kalau Allah memanggilmu, maka Allah akan memampukanmu sehingga di dalam segala sesuatu engkau akan melihat kuasa Allah bekerja dalam hidupmu dan engkau bisa berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Amin. Sekali lagi katakan. 1, 2, 3. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Mengapa? Karena Allah lah yang memanggil engkau untuk datang kepadanya. Allah lah yang memampukan engkau, Allah lah yang memberi kekuatan kepadamu, engkau harus melakukan kehendaknya karena Allah memberikan kekuatan di dalam engkau. Bukan kita mempercayai diri kita, aku bisa karena aku mampu, itu pikiran positif kan? Kalau aku berpikir bisa, maka aku akan bisa, itu salah. Di dalam kerajaan surga, Allah yang menjadi semua komando. Bukan kita, bukan pikiran positif, bukan pikiran kita yang menggerakkan Allah. Tapi Allah lah yang menggerakkan kita. Kita hidup karena kasih karunia-Nya. Itu sebabnya karena Dia sudah memilih kita menjadi milik kepunyaannya dan sudah memilih kita untuk dikasihi olehnya dan Dia mempedulikan kita, bahkan dikatakan jauh sebelum dunia dijadikan, jauh sebelum kita lahir. Ia memutuskan engkau akan menjadi apa dan dikatakan kemudian engkau akan menjadi sama serupa dengan gambaran anaknya. Katakan amin. Amin, saudara. Apakah engkau orangnya? Engkau akan tahu apabila engkau ada di dalam Kristus. Panggilan Allah dalam hidupmu tidak akan pernah gagal. Sehingga engkau akan melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu mendatangkan kebaikan karena di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.